kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 2E. Perkenalkan, saya Inayah Hudiah Muzali dengan NIM K712416 dan rekan-rekan saya. Saya Lutfiana Anna Anjani dengan NIM K71241137. Saya Naisa Deviana Risti, NIM K71241444. Saya Wahyu Wulandariani dengan NIM K71241157. Dan saya Arifah Rasamakarim dengan NIM K71241168. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dan Persatuan dalam keberagaman mengenai tasamuh. Selamat menyaksikan. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah sikap toleransi yang menerima dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, serta kebiasaan orang lain dengan lapang dada. Tasamuh mencerminkan sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial tanpa merendahkan atau memusuhi pihak lain. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan budaya, tasamuh menjadi kunci penting dalam persatuan dalam keberagaman. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak seharusnya merendahkan suku bangsa, agama, atau kebudayaan suatu kelompok, apalagi menunjukkan sikap menghina, membenci, dan saling memusuhi. Tasamuh juga dapat diartikan sebagai sabar dalam menghadapi keyakinan, pendapat, dan amal orang lain, walaupun bertentangan dengan keyakinan dan batil pandangan pribadi. Macam-macam tasamuh. Mengacu pada buku belajar Akidah Akhlak karya Muhammad Asroruddin Al-Jumhuri, tasamuh dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, toleransi sesama muslim. Toleransi kepada sesama muslim adalah sebuah kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini muncul karena adanya ikatan akidah yang sama serta nilai-nilai persaudaraan dalam Islam. Saling menghargai, menyayangi, dan membantu antar sesama muslim bukan hanya sikap baik, tetapi merupakan bentuk pengamalan ajaran agama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kesempurnaan iman seseorang terlihat dari kepeduliannya kepada sesama saudaranya, yaitu mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Artinya, jika seseorang benar-benar beriman, ia akan menunjukkan rasa kasih sayang, empati, dan tidak menyakiti sesama muslim baik dalam ucapan maupun tindakan. Contohnya, yaitu tidak mudah menuduh atau mencela sesama muslim karena perbedaan pandangan, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, dan memberi maaf saat terjadi kesalahan. Yang kedua, yaitu toleransi terhadap non-muslim. Tasamuh juga berlaku kepada mereka yang berbeda keyakinan. Islam mengajarkan agar umatnya hidup berdampingan dengan damai, menghormati hak-hak orang lain, dan tidak memaksakan agama kepada siapapun. Toleransi terhadap non-muslim bukan berarti menyetujui keyakinan mereka, tetapi menghargai keberadaan dan hak hidup orang lain mereka secara adil dan manusiawi. Contohnya, menghormati ibadah dan hari raya agama lain, tidak mencela agama ajaran lain, bekerja sama dalam hal kebaikan dan kemanusiaan meskipun berbeda keyakinan. Bentuk-bentuk tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, tidak melarang teman atau orang lain yang ingin beribadah sesuai dengan agama mereka sendiri. Yang kedua, menghargai setiap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain sebagaimana kita menghargai kelebihan kita sendiri. Yang ketiga, menolong orang yang terkena musibah tanpa memandang ras, suku, daerah, dan hal lainnya. Yang keempat, menjalin silaturahmi dengan teman meskipun memiliki perbedaan entah dalam agama maupun pendapat. Yang kelima, menghormati orang lain seperti menghormati diri kita sendiri. Yang keenam, berteman dengan setiap orang tanpa memilih-milih teman berdasarkan latar belakangnya. Yang ketujuh, tidak menyombongkan agama sendiri di hadapan orang lain yang berbeda keyakinan. Yang kedelapan, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Yang kesembilan, menghormati setiap perayaan yang ada meskipun berbeda keyakinan dengan kita. Dan yang terakhir, tidak melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangannya sendiri. Selanjutnya ada dampak positif tasamuh dalam kehidupan bermasyarakat. Tasamuh atau sikap toleransi membawa banyak manfaat dalam
dampak positif dari tasamuh. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Dengan tasamuh, seseorang memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya. Hal ini membuat orang lain merasa dihargai dan puas, sehingga tercipta hubungan sosial yang sehat. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Sikap terbuka dan sabar menciptakan kepuasan batin yang terlihat dari raut wajah dan sikap yang ramah. Hal ini memperkuat rasa persaudaraan antar individu. Yang ketiga, mempermudah kerjasama. Tasamuh menciptakan suasana saling menghargai yang penting dalam membangun kerjasama di lingkungan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial maupun pekerjaan. Yang terakhir, memperluas relasi dan rezeki. Dengan bersikap toleran, seseorang bisa menjalin lebih banyak relasi yang membuka peluang usaha dan kerjasama yang dapat mendatangkan rezeki. Nah, bagaimana sih hubungan persatuan dalam keberagaman melalui tasamuh? Jadi, persatuan dan keberagaman adalah dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam masyarakat yang majemuk, keberagaman merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan potensi besar yang dapat memperkaya kehidupan bersama. Oleh karena itu, menanamkan semangat tasamuh bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hanya dengan sikap saling menghargai dan kesadaran kolektif, bangsa yang beragam ini dapat hidup rukun, bersatu,